ingin disampaikan Mbak Siska pada abangnya si Rio. To the point. Bang, abang tahu kan, Vivi sekarang lagi hamil. Terus hubungannya sama gue apa? Sebentar, tahu emang ini hamil? Saya nggak tahu, saya. Oke. Nah, yang saya lihat abang, si Vivi ini lagi apa itu? Muntah-muntah kayak orang hamil gitu kan. Gak mungkin dong kita diem, sedangkan orang tuanya sudah menyerahkan ke kita. Jadi tanggung jawab. Iya, tanggung jawab kita. Bagaimana tanggapan abang dengan kondisi kayak gini, Bang? Ya kamu tanya dong, dia pacarnya siapa? Dia keluar sama siapa? Gitu lu tanya dong harusnya. Kamu tanyain sama dia. Iya, udah saya tanya, tapi dia nggak pernah ngaku, Bang. Mas Rio nggak penasaran pengen tahu, nanya ke Vivi gitu siapa sebenarnya kalau emang ia hamil? Karena kan Mas Rio juga termasuk yang dititipin sama keluarganya Vivi kan? Yang bertanggung jawab akan Vivi. Ya karena yang lebih banyak kan di rumah dia, Mas, si Siska. Siska katanya sering kerja keluar. Saya kan kerja, Bang. Ya kalau kamu kerja kan saya di rumah juga kadang-kadang. Saya sambil kerja di luar juga. Selama ini di rumah Vivi seperti apa sih orangnya? Kalian berdua sering ngobrol nggak, Mas? Ya saya kalau ada perlu aja ngobrol, Mas. Kalau nggak ada perlu nggak. Mas, ini saya lagi nanya loh, bukan menghakimi. Jangan nunduk begitu kayak lagi seolah-olah dihakimi sedang bersalah. Dia nggak nyaman sih, Mas. Dia nggak nyaman sih, Bay. Satu perasaan yang nggak nyaman gitu di posisi yang terpojok atau terhakimi memang sih. Kita belum tahu faktanya, tapi pertanyaan-pertanyaan kita memang merujuk pada arah yang sana sih. Mas Rio pernah ditemukan ada di depan kamar Vivi, apa itu betul? Ya waktu itu sama Siska, ya waktu itu saya sempat nutup pintu karena pintunya nggak ditutup, saya tutup pintu aja. Jadi Mas Rio yang nutup? Ya. Itu pertama kalinya? Ya saya waktu itu. Sudah sering seperti itu? Yang Tutup pintu kamar Vivi? Iya kalau menutup saya sering, kalau terbuka saya tutup. Waktu itu kebetulan yang ketahuan adik saya ya sekali itu. Baik. Yang saya nutup pintu aja, tujuan saya itu. Coba lihat Vivi sekarang. Apakah ada saling eye contact antara si Rio dengan Vivi? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak Mereka berdua menunduk dan nggak saling melihat. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan di sini, si Abang Rio dan Vivi. Ketika dia berbicara, Vivi menunduk seperti itu, takut ketahuan. Saya makin lama semakin ditutupi, itu makin ketahuan loh. Saya bicara apa adanya, Mas. Nggak ada yang ditutupin saya itu. Saya diajak adik saya ke sini juga karena dia aja maksa. Saya nggak suka acara-acara kayak gini nih. Ini di publik sebetulnya kayak gini nih. Masalah intern kan ini. Iya, sekarang ini masalah internal, ini masalah keluarga. Tapi ini kan Mbak Siska datang ke sini karena merasa Vivi ini kan tanggung jawab dia, dan ini kondisi seperti ini dicurigai hamil, dan tentu dia harus bertanggung jawab dan ingin mencari fakta sebenarnya seperti apa. Kasihan jabang bayinya yang dalam rahim. Dia harus, kalau misalnya ada, harus kasih vitamin, harus kasih asupan makanan, disiapkan nanti kelahirannya seperti apa. Kalau disembunyikan dan berlarut-larut, nanti keburu hamil besar, malu pasti keluarga. Dan Mas Rio mungkin kalau emang dia cuma jadi satu-satunya laki-laki di rumah, semua orang akan menuduh dia yang jadi pelakunya. Baiklah, tanpa basa-basi ya, Pak. Silakan, Roy. Pelakunya adalah Rio. Mas jangan sembarangan ngomong dong, Mas. Mas jangan asal ngomong. Ini jadi fitnah, Mas. Mas nggak tahu buktinya, bisa saya tuntut loh, Mas. Silakan. Berarti Mas Rio... Jangan bikin tambah suasana panas deh. Udah lah, Pi. Biar jelas, kamu harus jujur, Pi. Mendingan lebih jelas, Vi, coba akuin. Apakah benar hamil? Kalau Dan memang siapa abang pelakunya? saya yang udah ngambilin kamu, abang harus tanggung jawab sama kamu, Pi. Kamu juga ya, ngaco kamu itu. Udah kamu ngaco. curiga-curiga sama saya ngapain sih? Bawa-bawa ke sini segala.
Aku udah bilang enggak ya enggak. Ya buktinya si Vivi-nya setiap kali ditanya diam Ya aja. buktinya mana kamu? Kamu sebagai adik gitu sama saya. Bukannya kamu itu membelain saya. Udahlah, ngaku aja lah. Lindungi saya ngaku apanya? Udah bilang Vi. dari tadi di luar, aku nggak mau kesini, ngapain? Ini hubungan kakak beradik juga bisa hancur kalau kamu malah menyimpan. Sudah dong, Pi. Siapa yang sudah ngambilin kamu? Aku nggak hamil, Kak. Mau sampai kapan kamu nutupin itu? Berani dibawa ke dokter hari ini? Atau dokter kita panggil, kita undang? Itu Saya aja, rasa nggak kamu perlu, percaya Kak. deh kamu itu. Itu omongan Roy aja tuh, ngaco itu tadi tuh. Apa Berani? ngomong itu? Bikin tambah suasana kacau. Gimana, Vi? Boleh kita panggil dokter? Menurut kamu perlu atau enggak? Nggak perlu, Kak, karena memang kenyataannya saya nggak hamil. Kalau nggak hamil, kenapa kamu takut untuk langsung diperiksa sama dokter? Karena saya rasa saya kecapean aja. Jadi nggak perlu. Oke, pertanyaan saya, itu test pack punya kamu atau bukan? Bukan. Kenapa perlu waktu untuk menjawab bukan? Vi, ini semua kuncinya di kamu. Mau mengakui semuanya, mau membuktikan, karena lambat laun ini akan terungkap loh. Sudahlah, Pi, jujur aja, Pi. Siapa yang sudah ngambilin kamu, Pi? Karena nggak mungkin kalau anak itu lahir nggak ada bapaknya, Pi. Dan ini Mbak Siska udah baik sekali. Udah menerima kamu di rumah. Dia bertanggung jawab. Udah menerima kamu. Kalaupun Mbak hamil, Siskanya. iya. Auranya juga bagus. Baik, ya? Melindungi gitu loh. Baik. Aku tuh kasihan sama kamu, Pi. Jangan sampai masa depan kamu hancur. Udah akuin aja, siapa yang udah ngambilin kamu, Pi? Nggak ada, Kak. Pi. Apa kata orang tua kamu, Vi, nanti kalau ternyata kamu hamil tapi nggak ada bapaknya? Kamu tega orang tua kamu ngeliat dan kondisi anaknya seperti ini? Sudah, jujur aja, Pi. Anak mana sih Mas yang tega ngeliat orang tuanya seperti itu? Oke, menurut kamu hamil atau enggak? Enggak. Yakin? Demi Kita cek bayi yang dokter ada ya. dalam perut kamu, tolong jujur, Pi. Oke, itu test pack punya kamu atau bukan? Saya tanya sekali lagi. Itu test pack bukan punya kamu? Biar semuanya clear, Vi. Nggak ada salahnya kok untuk ngaku. Semua orang pernah buat salah. Wajar kok, manusiawi. Tapi yang paling penting adalah menyadari kekeliruannya. Kalau keliruan itu ditutup, artinya kamu nggak menyadari itu salah dan merasa itu nggak perlu diperbaikin. Jangan malu dan jangan takut, udah sampai sini juga gitu. Iya. Kasihan. Aku aja. Gimana? Ini Roy, kayak kamu nggak bisa bohong sih. Iya, saya bisa membaca pikiran. Saya membaca pikiran satu-satu ya. Rio itu ketakutan. Siska deg-degan, tegang. Takut, deg-deg. Lalu Vivi kayak, gawat nih. Oke, mungkin kamu susah. Coba kamu pegang ini spidol, kamu tulis iya atau tidak kamu hamil. Ayo, kamu perempuan yang hebat, perempuan yang kuat kok, jujur. Jujur, Vi. Coba lihat posisi Bang Rio. Tidak hamil. Oke.
Ya udah, kalau begitu. Oke, Mbak Siska, berarti emang sepupu Anda, saudara Anda nggak hamil. Berarti curiganya tidak terbukti. Mas Rio lega sekali begitu saya ngomong barusan ya. Kelihatan ambil nafas dalam. Ceritain semua. Enggak sih, Mas. Oke. Vivi, saya bisa baca pikiran orang. Kamu berbohong. Tapi saya tahu alasannya kenapa berbohong. Saya tahu itu excuse, nggak apa-apa kok. Semua akan berjalan baik, apalagi ada Mbak Siska yang baik hati. Kamu lihat laki-laki yang di depan kamu. Ya, lihat matanya. Jawab dengan jujur, apakah dia pernah masuk ke kamar kamu? Kamu jangan takut, Pi. Pernah nggak? Coba lihat matanya, lihat matanya. Lihat matanya. Nggak berani lihat matanya. Vivi, kalau kamu ngaku dan semua berjalan baik, ya, kita bisa merawat dengan baik anak itu. Kamu jangan denial. Saya takut dia berkata tidak. Dalam usia yang keberapa bulan, dia akan menggugurkan dan menghilangkan jejak itu. Oke, Mas Rio. Saya sekarang tinggal di Anda nih. Bisa bersikap sebagai seorang laki-laki, punya jiwa ksatria untuk mengakui atau memang enggak. Kamu lihat di depan perempuan itu dicurigai sedang hamil. Apakah benar pelakunya adalah Mas Rio? Saya udah jawab, Mas, tadi. Enggak ya? Boleh lihat matanya. Boleh lihat matanya. Saya nggak ngambilin dia, enggak. Saya Enggak jadi saya dia jawab enggak. enggak menghamili dia. Enggak. Pernah ke kamar dia? Saya tadi udah bilang nutup pintu di depan kamarnya. Pernah masuk ke kamarnya? Enggak pernah saya. Nggak pernah masuk ke kamarnya. Enggak pernah. Oke, ya udah kalau begitu nggak ada yang perlu dibahas lebih lanjut lagi, Mas Siska. Tinggal bawa ke dokter, tinggal Saya dibersihkan aja. masih terus berusaha keras, Bayu, untuk nyelesain teka-teki ini sebenarnya. Vivi, sebenarnya saya bisa baca pikiran kamu dengan jelas. Ada nama itu di kepala kamu. Kamu tinggal sebut aja sih sebenarnya. Saya tahu kamu itu di dalam pikiran kamu berkecamuk kan, akan ada konflik kan. Jujur deh. Kamu tega, Mbak? Itu berarti udah nuduh abang sendiri menghamili loh. Ada Vivi, yang mau bertanya nggak? Vivi lihat mata aku. Jujur deh. Pipi? Udah, kamu jujur aja, Pi. Siapa yang sudah ngambilin kamu? Pi. Kasihan anak kamu, Pi. Semakin ditutupin justru semakin mencurigakan. Jangan-jangan memang benar Abang Rio ini pelakunya. Kalau saya Karena sekarang berada di ditutup-tutupin. sini, apakah kamu masih